bantuan dari pemerintah Denmark yang diberikan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bentuknya adalah program ini untuk mendorong energi efisiensi. Oh gitu. Jadi saya berkantor di kantor kementerian. Oh baiklah, macam ibu menteri gitu ya. Dharma wanita enggak? Dharma wanita. Oh nggak ikut ya Mbak? Nggak ikut sayangnya. Iya, jadi ini Finance People sekarang kita mau ngomongin, tadi udah denger ya kalau itu yang dibidangi oleh Mbak Melanie Teja ini adalah Energy Efficiency for Corporation ya. Langsung aja deh, mungkin masih banyak yang belum familiar juga. Sebenarnya tuh yang dimaksud dengan energy efficiency itu apa sih Mbak? Energy efficiency itu secara konsep adalah kan orang-orang tuh kalau mikir kita harus mengurangi konsumsi energi ya, karena energi itu kan banyak. Energi itu sekarang resourcesnya sudah terbatas sekali. Nah, tapi yang jadi masalah kalau orang mengurangi energi, kemudian ngerasanya ribet. Nanti, AC harus dimatiin, kita harus gelap-gelapan, jadinya nggak enak. Energy efficiency adalah tidak mengurangi konsumsi, tapi justru kita dapat output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Contoh, misalnya kita pakai lampu hemat energi. Jadi kalau kita pakai lampu hemat energi, terangnya bisa lebih terang, padahal pakai wattnya jauh lebih sedikit. Jadi biaya listrik jauh lebih murah tapi lebih terang. Harusnya energy efficiency itu menjamin bahwa kita tidak mengurangi kenyamanan. Jadi nggak lampu teplok gitu misalnya, atau pakai lilin. Jadi justru kita jauh lebih nyaman, jauh lebih sehat, tapi penggunaan energinya menurun drastis. Berarti dari hal sehari-hari bisa digunakan dari pertama-tama itu dulu ya, penggunaan lampu hemat energi daripada lampu pijar. Betul. Atau simply matikan lampu kalau misalnya nggak dipakai, karena itu berarti nggak dipakai ya. Jadi itu wasteful, penggunaan yang sebetulnya bukan konsumsi. Atau yang salah satu masyarakat suka nggak tahu adalah ninggalin colokan. Ternyata kita itu masih pakai listrik pada saat colokan masih tercolok. Padahal sebelum dimati-matiin nih. Sebelum saya kerja di ECI, saya punya komputer tapi udah nggak pernah dipakai lagi. Kan kita pakai laptop. Tapi itu ternyata semua masih kecolok dan dia masih pakai watt. Dan watt itu lumayan. Kalau kita lihat semua standby power atau phantom load, yaitu yang dari hal-hal yang sebelum kita tidak pakai. Waktu itu ada studi dari JICA dan mereka melihat untuk 500 rumah aja itu bisa dalam megawatt. Kalau kita melihat dari penggunaan charger, kan biasanya kita kalau nge-charge BlackBerry cuma 3 jam nih ya, tapi kita tinggal semalaman aja gitu. Kita tinggal semalaman, itu sebetulnya kalau dihitung waste-nya dari seluruh penduduk Jakarta itu bisa menerangi ribuan rumah yang sekarang belum dapat listrik. Aduh, aku sering melakukan hal itu. Nah, jadi hal seperti itu. Dari lampu, dari charger, apalagi ya Mbak? Tadi sih baca berita kulkas juga ya. Tutup bukanya itu ya harus rapet. AC kali ya Mbak ya. Sebenarnya hal-hal yang kecil dan murah banget. Contoh kalau misalnya AC, seringkali filternya itu nggak dibersihin. Itu sebenarnya cuma 40.000 setiap 1 bulan atau setiap 2 bulan. Orang kadang-kadang males ternyata itu dampaknya ke energi lumayan jauh. Kalau kulkas, kalau nggak mau ganti kulkas baru, minimal katupnya dibenerin. Dan sekarang bisa benerin cuma katupnya doang, seal ductnya, untuk memastikan kalau ketutup dia benar-benar ketutup. Di sini kalau misalnya yang di rumah kulkasnya ternyata kalau misalnya malam-malam dia akan bunyi ngung gitu ya, itu berarti mulai nggak efisien. Gitu. Dan lampu itu bukan cuma tidak efisien dari segi penggunaan wattnya tinggi, tapi semakin nggak efisien dia mengeluarkan panas. Iya benar-benar. Nah karena panas AC-nya harus nyala kencang. Karena tidak nyaman ruangan jadinya. Makanya kitanya kepanasan gara-gara itu ya. Terpengaruh semua. Baiklah, ternyata dari satu ruangan aja udah banyak yang bisa diiritin ya. Tapi kalau dari industri Mbak, jenis-jenisnya gitu, energi efisiensi itu bisa dilakukan dalam hal apa aja? Nah, kalau perusahaan sebenarnya lebih enak lagi, karena mereka kan penggunaan listriknya pasti ratusan juta per bulan. Apalagi kalau kita ngomong industri besar ya. Utility itu bisa mencapai sampai dengan 35% dari total pengeluaran mereka. Kalau mereka memperbaiki, itu mereka bisa menghemat cuma dari perubahan perilaku, nggak dari perubahan yang besar-besar gitu ya. Kalau mereka tadinya boros itu antara 5 sampai 35%. Sementara kalau misalnya mereka lebih ini lagi, bisa sampai 50%. Kalau kita di kantor kementerian, kita melakukan retrofitting, itu kita menghemat sampai dengan 50%. Nah, kalau kita melakukan hal-hal semacam ini, jadi baru-baru ini ada penilaian dari investment di Manila, dari Rex Capital, dan dia melihat bahwa energy efficiency adalah kesempatan investasi paling tinggi.
lebih tinggi daripada fixed income, equity, real estate. Dia jauh lebih tinggi nilai investasinya. Nah, ECCH ini juga kan sekalian information center. Jadi kalau ingin tahu lebih detail lagi mengenai angka-angka yang ini, kita dengan senang hati banget kontak aja. Langsung ya, ditahan dulu tapi Mbak, ECCHI tadi itu apa? Terus juga tadi satu lagi apa namanya? Bagaimana caranya untuk lebih lanjut bisa 50% itu yang dilakuin sebenarnya apa sih di kantor kementeriannya Mbak Melani ini? Tapi ditahan dulu juga buat finance people yang mau tahu informasinya. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung aja simply mention Twitter Radio Finance, nanti dibacain langsung dijawab sama Mbak. Oke Mbak? Oke, dengerin dulu yuk satu lagu dari The Course, So Young. Ini buat kita masih muda. Energi itu lebih besar daripada apa? Ya. Anda masih mendengarkan Green Asia bersama saya Quinta Binar dan juga Melani Teja. Masih semangat ya Mbak? Masih. Finance people juga harus tetap semangat dan sambil didengerin, sambil punya pertanyaan langsung di-tweet aja ke kita. Yuk lanjut, tadi terakhir udah kesebut-sebut tuh sekali dua kali tentang ECHI. Iya. Sebenarnya itu ngapain aja Mbak? Apa gitu? ECHI adalah unit di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tapi dibentuk dengan kerjasama program Denmark ini, dengan program kita. Nah, ECHI ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan bantuan untuk masyarakat, termasuk company, termasuk perusahaan pemerintah, untuk menjadi lebih energi efisien. Bantuannya apa? Satu, informasi. Kita punya Twitter account juga, @ECCHI, kita punya Facebook. Nah, orang bisa menanya pertanyaan apapun. Media pun bisa, jadi misalnya lagi mau nulis artikel, dia mau ngeliat segi energinya, kita bisa langsung bantu. Semuanya disediakan without charge. Kita juga menyediakan free consultation day, yang lagi mau beli kulkas atau beli ini dan mau nyari-nyari gimana yang bagusnya, atau mau renovasi rumah, bisa datang dan konsultasi dengan expert consultant kita, expert energy efficiency, dan expert bangunan juga. Bisa juga kalau misalnya pengen tahu aja sih tentang energy efficiency, 15 orang bisa kontak kita dan kita kasih kursus selama 4 jam. Tapi bentuknya semua permainan, jadi ada hadiahnya juga. Kita sediain hadiahnya. Masa sih? Betul. Cari langsung ya. 15 orang. 15 orang bikin kursus. Instrukturnya serius di kelas gitu. Betul. Ya. Nah, tapi bentuknya semua permainan. Jadi bentuknya kompetisi. Kita juga punya di Twitter, orang sering banget nanya. Misalnya pertanyaan yang simple, sebenarnya lebih hemat mana sih? Hemat energi pakai iPad atau pakai buku misalnya. Nah, di situ kita bantu hitungkan sampai dengan emisinya. Jadi kita biasanya menjawab dalam waktu 1 kali 24 jam, atau kalau butuh perhitungan yang lumayan ribet, kita jawab dalam 2 kali 24 jam. Yang ribet tuh kayak gimana misalnya, Mbak? Nah, kalau contoh menghitung antara iPad dan buku, itu kan harus dihitung tuh kira-kira masa waktunya kira-kira 3 tahun, emisinya berapa. Nah, itu kita perhitungannya harus asumsi-asumsinya juga harus tepat kan. Nah, jadi perhitungan-perhitungan kayak gitu. Orang banyak tanya misalnya, ini dengan kebijakan lampu harus nyala siang hari, itu sebetulnya penggunaan subsidi jadi bertambah berapa. Nah, jadi kan ada kalkulasinya tuh. Nah, itu harus dijawab dengan detail. Tapi ECHI-nya juga kayak ini dulu nggak sih, maksudnya confirm dulu kayak pemakaian iPad-nya jenis orangnya kayak apa, misalnya apakah bisnisnya kah yang harus selalu penting atau emang mahasiswa yang buat main game doang gitu. Itu dia ditanyain juga. Kita punya beberapa asumsi, jadi kita membandingkan dengan membaca buku. Nah, jadi waktu itu kita memakai asumsi hasil perhitungannya adalah memakai iPad itu lebih hemat, kecuali kalau buku itu dibaca lebih dari 5,5 kali. Jadi kalau kita baca bukunya berkali-kali atau kita pinjemin ke orang lain, lebih dari 5,5 kali, buku justru lebih hemat. Secara emisinya. Nah, jadi ada beberapa asumsi-asumsinya, makanya hasil perhitungannya nanti keluar semua di notes di Facebook. Biar bisa kelihatan kenapa sih kita ngitungnya dari mana. Serius banget. Recommended banget. Apa follow Twitternya langsung aja? EECCHI. EECHE. EECCHI. Oke, EECCHI. Sip, langsung aja di follow The Finance People. Tapi tadi juga udah disinggung-singgung, kalau misalnya investasi di bidang energi efisiensi itu menjanjikan banget. Ya, tadi udah disinggung sama Mbak Melaninya. Jadi sebenarnya keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan energi efisiensi itu apa aja, Mbak?
Ada 3 keuntungan yang paling besar sebetulnya di luar social responsibility. Ya. Nah, jadi kalau dampaknya ke lingkungan dan lain-lain sudah jelas. Tapi ada 3. Yang pertama adalah cost saving. Cost savingnya itu bisa antara 5% sampai dengan 50%, tergantung habit dari perusahaan saat ini. Yang kedua adalah dampak dari cost saving yang tidak terlihat, bukan dari biaya listrik, tapi dari produktivitas. Ternyata kalau kita bekerja di ruang tidak hemat energi dengan di ruang hemat energi, produktivitas di ruang hemat energi naik. Sudah banyak sekali penelitiannya. Sainsbury melakukan penelitian ini, Heinz melakukan penelitian ini, dan ada yang bilang peningkatan naik sampai 44%. Ada beberapa perusahaan melakukan perhitungan, mereka mendapatkan lebih dari $350.000 cuma dari peningkatan produktivitas karyawan. Misalnya kayak apakah karena karyawannya jadi fokus bekerja atau itu? Betul, karena dengan ruang energi efisien lebih sedikit noise pollution, sirkulasi udara lebih baik. Fokus ya Mbak. Betul. Ya jadinya. Kalau yang suka ngerasa pulang kantor ternyata kepala rasanya berat gitu ya, itu sebenarnya mungkin bukan karena kerja keras, tapi karena sick building syndrome. Sick building syndrome. Sick building syndrome itu disebabkan sirkulasi tidak baik, AC terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi kalau misalnya AC itu kita seringkali pasang terlalu dingin. AC ideal itu 25-26 derajat, 24 sampai 25 derajat. Nah, kita selalu pasang lebih dingin. Kenapa? Karena ruangan suka dibuka tutup. Gelas-gelas kaca building itu tidak terinsulasi dengan baik. Jadi panas dari luar masuk, AC-nya keluar. Jadi AC harus dipasang sedingin mungkin, dan itu buruk untuk kesehatan. Kalau di Australia mereka bahkan melakukan energy efficiency. Waktu pas kita bilang berapa nih penghematan listriknya, dia bilang electricity saving is peanuts. Kita menghemat karena menurunkan cuti sakit pegawai. Sementara pegawai itu kan per harinya dibayar oleh perusahaan. Iya. Dengan cuti sakit itu menurun, mereka pengembalian investasinya itu diambil dari situ. Australia itu semacam pionir juga ya, yang matiin lampu at hour itu juga dari Australia. Betul. Pertamanya. Jadi kalau dia melihat bahwa gejala pusing, demam, dan mudah lelah di antara karyawannya turun 70%. Semenjak mereka menerapkan energy efficiency di building. Jadi dampaknya cukup tinggi. Mereka melakukan ini di sekolah-sekolah dasar, dan ternyata dengan menggunakan daylight instead of pakai lampu, mereka pakai cahaya matahari dari luar, kemampuan belajar anak naik 21%. Nilai tes berhitung naik 20%, dan nilai tes bahasa Inggrisnya naik sampai dengan 26%. Jadi ini bagi mungkin banyak juga ya perusahaan bimbingan belajar juga yang tagline-nya itu justru itu, kelas full AC. Ternyata jangan melulu ya. Betul. Iya. Itu harus energi efisien. Makanya dampak terhadap investasinya itu mereka jadi lebih tinggi. Bukan itu saja, nanti kalau dijual kembali perusahaan itu atau bangunannya, nilainya juga naik. Karena masih kondisi baik. Karena dengan energi efisien ini menjadi daya tambah. Bahkan di kemudian hari bangunan-bangunan wajib disertifikasi energi efisien. Daripada tunggu sampai ada peraturan, yang mending udah siap dari sekarang. Iya. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga Mbak, kan cost saving, produktivitas meningkat. Keuntungan ketiga bagi perusahaan yang melakukan energi efisiensi dari segi kesehatannya itu. Jadi produktivitas dan kesehatan. Karena kalau produktivitas lebih ke walaupun dia tidak sakit, tapi kinerja kerja itu menurun. Yang dilihat kalau mereka melakukan di ruangan tidak hemat energi, di atas 4 jam, rasanya kerja masih aktif, tapi sebenarnya outputnya turun drastis atau tingkat errornya naik. Iya ya, jadi emang mempengaruhi apapun itu, jadinya ngaruh ke kesehatan kita juga ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau misalnya itu tadi keuntungan, kelemahannya juga ada nggak sih sebenarnya? Kelemahannya adalah pasti dari segi ini ada 2. Pertama bisa melakukan dari perubahan perilaku, atau juga bisa melakukan dari retrofit, ganti-ganti alat. Kalau retrofit saat ini harganya masih mahal. Jadi harus ada investasi. Mau tidak mau harus ada capital di depan. Jadi orang kalau bilang, ya kalau pakai lampu LED kan mahal. Tapi sebenarnya mahal cuma kalau first buy. Tapi kalau dilihat ternyata uang bisa kembali dalam waktu 2-3 tahun. Bahkan kalau kita ngomongin chiller atau AC, rata-rata pengembalian di bawah 2 tahun. Nah, jadi jangan dilihat first buy-nya. Gue biasanya udah parno dulu. Udah mahal duluan. Kebetulan kita bahkan punya salah satu staff kita, dia ganti kulkas. Harganya mahal, kulkasnya 11 juta. Tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun uang sudah kembali. Dan setelah 1 tahun itu dia menghemat terus 1,5 juta. Jadi yang harus dilihat adalah pola pikir investment, ketimbang pola pikir sekarang mana yang harga lebih murah.
Yang kedua adalah dari behavioral change, mengganti perilaku. Nah, mengganti perilaku ini sulit karena minta orang untuk matiin lampu itu sulit. Makanya sebetulnya kita punya program namanya adalah Energy Switch Behavior. Kita memberikan konsultasi gratis kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi kita bantu program yang kita buatkan stiker, kita buatkan manual guide, kita bantu pelatihan giring timnya, dan semuanya for free karena ini bantuan dari pemerintah Denmark. Tapi karena dia bentuknya sifatnya bantuan, maka kita cuma bisa melakukan dengan 10 perusahaan. Gitu. Itu daftar dulu? Harus daftar dulu. Jadi bisa, kalau misalnya disebut di Twitter, nanti kita bisa kirim lengkapnya, detailnya. Kalau dia tertarik, langsung aja ya. Atau di website kita www.konservasiindonesia.info. Oke. Lengkap banget tuh. Kalau mau dari tadi di Eci bisa, di website juga bisa ya.